Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama dengan Miss Rosa. Dalam video hari ini kita akan bersama-sama mempelajari materi tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah teman-teman, kita akan mempelajari materi yang pertama itu pertumbuhan dan perkembangbiakan tanaman. Lalu yang kedua, menerapkan sikap bekerja sama dengan teman. Dan yang ketiga, karya seni mozaik. Oke, sebelum kita ke materi, Miss Rosa mau bertanya dulu nih. Siapa di sini yang halaman rumahnya ditanami tanaman hias atau tanaman obat? Nah, kalian suka menyiramnya nggak ya? Tanaman juga butuh air loh teman-teman, karena air bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman memiliki banyak manfaat bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian tanaman. Merawat tanaman merupakan salah satu kegiatan menjaga alam ya teman-teman. Nah, selain air, ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangbiakan tanaman. Apa saja ya faktornya? Yuk sama-sama simak materinya ya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang terdapat dalam tubuh tanaman. Nah, yang pertama, faktor yang mempengaruhinya yaitu genetik dari induknya yang menentukan sifat, bentuk tubuh, warna bunga, rasa buah, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu hormon. Hormon adalah zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi tanaman. Dan faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor yang terdapat di luar tubuh tanaman. Meliputi yang pertama nutrisi berupa pupuk, kedua cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini itu diperlukan untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. Dan yang ketiga air dan kelembaban, keempat suhu udara, kelima kesuburan tanah. Perkembangbiakan tanaman. Tanaman berkembang biak bertujuan untuk melestarikan jumlahnya. Perkembangbiakan tanaman dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama perkembangbiakan secara generatif dan yang kedua perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menanam biji atau melalui penyerbukan. Nah, teman-teman di sini ada contohnya ya. Oke, contoh tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara generatif adalah tumbuhan mangga, apel, jeruk, pepaya, semangka, dan lain-lain. Nah, di sini ada contoh tanaman semangka. Nah, tanaman ini itu ditanam melalui biji, ya. Ini buah semangka. Nah, di sini silakan kalian simak video tentang pertumbuhan tanaman biji.
Exit using Powtoon. Ya, oke. Nah, tadi itu contoh video perkembangbiakan tanaman yang melalui dengan biji, ya. Oke, kita lanjut lagi. Perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan tanpa melalui tanaman biji. Perkembangbiakan secara vegetatif dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, secara alami atau tanpa bantuan manusia, dan yang kedua, secara buatan atau dengan bantuan manusia. Nah, kita akan membahas di sini perkembangbiakan secara vegetatif ya, teman-teman. Vegetatif alami itu dapat dilakukan dengan cara. Nah, yang pertama dengan cara tunas, kedua tunas daun, ketiga umbi batang, keempat umbi lapis, kelima umbi akar, selanjutnya spora, dan yang terakhir akar tinggal atau rizoma. Sedangkan kalau vegetatif buatan dapat dilakukan dengan cara mencangkok, menyambung, menempel, stek batang, atau merunduk. Nah, vegetatif buatan ini itu yang dilakukan dengan bantuan manusia. Vegetatif alami tanpa bantuan manusia nih. Sekarang kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif secara alami. Tadi yang pertama tunas. Nah, tunas itu tumbuhan baru atau anaknya akan tumbuh dekat dengan pohon induknya. Nah, contohnya biasanya tanaman dengan cara tunas itu adalah nanas, bambu, pisang. Nah, di sini ada contoh pohon pisang dan tanaman bambu. Nah, kalau tunas ini, nah lihat nih di sini ada pohon pisang contohnya. Nah, ini ada anaknya di samping kiri dan kanan. Ini yang disebut namanya tunas, tumbuh tunas baru, ya. Sama seperti di sini ada tanaman bambu. Di sini juga ada tunas, ya, tunas yang tanaman baru tumbuh. Ya, disebut itu tunas. Dan yang kedua, tunas daun. Tunas daun ini tumbuhan yang mengalami tunas daun. Ya, jadi di daunnya itu muncul tunas baru, teman-teman. Adalah contoh tanaman cocor bebek. Nah, tunas cocor bebek akan tumbuh di tepi daun. Lihat nih. Nah, di sini kalian lihat. Nah, di daunnya ini, di tepi daunnya dia akan muncul atau tumbuh tunasnya. Makanya cocor bebek ini termasuk dalam perkembangbiakan tunas daun. Jadi di daunnya itu dia akan tumbuh tunas baru atau tanaman baru. Dan yang selanjutnya, umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah. Contohnya itu ada ubi jalar dan ada kentang. Ini ada
Contoh ubi jalar, dan ini kentang. Jadi umbi batang itu batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah. Nah, batangnya dia akan menjalar nih ke dalam tanah. Nah, sedangkan ada contoh umbi akar. Umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Nah, jadi akarnya itu akan tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan, teman-teman. Contohnya pada tanaman singkong, tanaman wortel. Nah, dia memiliki cadangan yang besar karena akarnya tumbuh membesar karena dia memiliki cadangan makanan. Selanjutnya, umbi lapis. Umbi lapis terbentuk karena tumpukan daun yang tersusun secara rapi dan rapat. Nah, contohnya pada tanaman bawang merah dan bunga bakung. Ya, ini termasuk perkembangbiakannya dengan cara umbi lapis. Sedangkan kalau akar tinggal atau rizoma adalah batang yang seluruhnya berada dan tumbuh menjalar di permukaan tanah. Nah, contohnya itu ada kunyit, jahe. Kunyit nih, mana kunyit ya? Nah, ini kunyit, jahe, lengkoas, dan temulawak. Dia berkembang biak dengan cara akar tinggal, di mana batang yang seluruhnya itu berada dan tumbuh menjalar di permukaan tanah. Ya, teman-teman. Oke, itulah yang tadi proses perkembangbiakan secara vegetatif alami. Nah, sampai di sini mengerti ya, teman-teman? Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sikap bekerja sama dengan teman. Nah, kerjasama merupakan kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan. Contoh bentuk kerjasama saat bermain itu yang pertama, di sini ada contoh lompat bambu. Nah, ini mereka sedang bermain lompat bambu bersama teman-temannya. Mereka bermain secara kompak, bekerja sama, ya, bekerja sama satu sama yang lainnya. Di sini ada contoh bekerja sama, suatu kegiatan yang dilakukan bekerja sama. Contohnya itu tarik tambang. Nah, kalau memang kalian ada suatu kegiatan yang dibutuhkan kerjasama, itu harus kompak. Karena kalau tidak kompak atau tidak kerjasama dengan teman yang lainnya, akan menimbulkan, akan membahayakan diri kalian sendiri. Akibatnya apa? Akan terjatuh kalau tidak bekerja sama. Makanya hati-hati ya teman-teman. Kalau kalian melakukan permainan yang membutuhkan kerjasama, kalian harus butuh kekompakan dan saling bekerja sama. Tujuannya untuk apa? Untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kerjasama dapat menumbuhkan kebersamaan. Selain itu, suasana akan menjadi rukun dan damai atau nyaman. Selanjutnya, di sini Miss Rosa akan bahas tentang karya seni mozaik. Nah, tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Bagian tumbuhan dapat dibuat menjadi karya kerajinan, teman-teman, ya. Misalnya karya mozaik nih. Mozaik dibuat dengan menyusun dan menempel kepingan kecil bahan membentuk gambar suatu benda. Nah, di sini ada contoh, ini dari tumbuh-tumbuhan ya, ada dari biji-bijian, dibuat karya mozaik. Bagus kan teman-teman? Nanti kalian akan mempraktekkan ya. Nah, di sini ada contoh karya mozaik dari potongan keramik. Cantik kan? Dan yang terakhir di sini ada contoh karya mozaik dari potongan kertas. Ya, pasti semua bisa, ya. Oke, sampai di sini penjelasan dari Miss Rosa. Semoga bermanfaat dan kalian dapat mengerti. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar. Oke, thank you for watching teman-teman. Bye-bye.